Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, Bapak ucapkan selamat ya, karena kalian telah diterima di sekolah para juara, sekolah para siswa berprestasi, yaitu SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Sekali lagi, Bapak ucapkan selamat ya. Anak-anak hebat, kalian pastinya ingin berprestasi, betul kan? Sekarang kan tidak tatap muka, apakah bisa? Bisa dong, tidak ada hal yang tidak mungkin. Yang penting kalian mau usaha, ya nggak? Dan yang paling penting lagi, kalian juga harus tahu bagaimana agar kita bisa berprestasi. Gimana caranya? Ya belajar dong. Nah, bagaimana cara belajarnya? Itu yang penting untuk diketahui. Kenapa? Karena setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Dan setiap orang harus mengetahui bagaimana cara yang efektif untuknya belajar. Cara yang efektif bagi siswa A belum tentu efektif untuk siswa B. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak hadir untuk memberikan inspirasi cara belajar apa yang tepat untuk kalian. Semoga dengan paparan yang Bapak sampaikan nanti, kalian bisa tahu cara belajar apa yang sesuai buat kalian. Untuk itu, yuk kita simak paparannya. Anak-anak hebat, amati dua gambar berikut. Gambar pertama menggambarkan seorang profesor yang mencari anak-anak Papua yang paling bodoh untuk dididik. Sedangkan gambar kedua adalah berita bahwa anak-anak yang dianggap bodoh tersebut ternyata bisa jadi juara Olimpiade Matematika dan bisa mendapatkan emas, padahal mereka hanya dididik tidak lebih dari 6 bulan. Gambar selanjutnya, silakan diamati. Apakah waktu yang dimiliki oleh dua orang di gambar tersebut berbeda? Tentunya tidak, karena masing-masing orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Terus, kenapa yang satu sukses dan yang satu tidak? Selanjutnya, bayi untuk bisa berjalan perlu belajar keras. Kadang harus terjatuh, tapi mereka tidak menyerah. Kemudian bangun lagi. Bayangkan kalau bayi itu menyerah, pastinya mereka tidak akan bisa jalan. Semua tidak ada yang instan. Semua butuh proses, bukan ekspres. Anak Papua melakukan usaha untuk membuktikan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Waktu setiap orang sama, namun usaha dari masing-masing orang berbeda. Jangan menyerah, jatuh, ya bangun lagi. Akan tiba masanya kita bisa melalui dan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terus, apa yang bisa dilakukan agar kita berprestasi dalam belajar? Kiat seperti apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, melakukan pengulangan berkala. Pelajari kembali materi yang telah diberikan. Tidak harus lama, cukup 15-30 menit per hari. Yang penting, rutin. Yang kedua, temukan gaya belajar versi kamu sendiri. Kamu pasti punya dong gaya belajar dengan versi kamu sendiri. Ada yang cepat menangkap informasi dengan cara menonton. Ada yang harus berdiskusi dengan teman. Ada juga yang lebih konsentrasi dengan cara menyendiri di tempat yang sepi. Nah, kamu termasuk tipe yang mana? 3. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan hal yang terpenting dalam penyimpanan informasi di dalam otak. Orang yang tidur cukup pada malam harinya dapat menyimpan informasi 35% lebih baik. Jadi, jangan begadang ya. Keempat adalah fokus. Belajar di masa pandemi, apalagi belajar sendiri di rumah dengan menggunakan HP, banyak sekali tantangannya. Ketika belajar, seringkali tergoda untuk main game, untuk main sosmed, chatting, dan seterusnya. Kamu harus fokus ya. Waktu belajar, ya belajar. Waktunya bermain, silahkan bermain. Anak-anak hebat harus bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Fokus,
kesampingkan dulu keinginan untuk bermain pada saat belajar. Masih banyak kok waktu untuk bermain. Ingat, jangan habiskan waktu hanya untuk bermain. Masih ada masa depan yang harus dipikirkan. Yang kelima, variasikan tempat belajar kamu. Belajar di rumah tentunya akan membosankan ketika hanya dikerjakan di kamar saja. Bukannya belajar yang ada ketiduran. Kamu perlu memvariasikan tempat belajarmu. Ada kalanya belajar di halaman, ada kalanya belajar di taman rumah, atau mungkin di atas pohon. Silahkan cari tempat yang berbeda untuk belajar. Yang penting tetap jaga diri, jaga jarak, dan tidak berkerumun ya. Yang keenam, membaca dan jelaskan. Belajar dan praktikkan. Jika hanya membaca saja, maka kalian akan mampu menampung informasi 30%. Tapi jika kamu menjelaskan, kamu akan menguasai sampai 70%. Dan jika kamu bisa mempraktikkan apa yang kamu pelajari, kamu akan bisa menguasai pelajaran lebih dari 70%. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah belajar, buat soal. Kemudian, tutup buku kamu. Kemudian, kalian kerjakan soal yang sudah kalian buat. Ketika masih terdapat jawaban yang salah, pelajari lagi sampai semua jawaban benar. Anak-anak hebat, banyak cara belajar yang ditawarkan. Silahkan pilih sesuai dengan kamu. Dan yang paling penting, bisa membuat kamu nyaman dan senang. So, semangat belajar anak hebat!